Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan haji dan umroh. Haji berasal dari bahasa Arab hajja yang artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 97, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, kelima istitoah atau mampu. Yang dimaksud dengan mampu yaitu pertama, sehat jasmani dan rohani. Kedua, memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan. Ketiga, adanya kendaraan yang diperlukan. Keempat, aman dalam perjalanan. Dan yang kelima yaitu bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Rukun haji. Rukun haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang keenam yaitu tertib. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut kepala. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan bayar denda atau dam. Wajib haji yaitu pertama, berihram sesuai mikotnya. Mikot adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Kedua, yaitu mabit di Musdalifah. Ketiga, mabit di Mina. Keempat, melontar jumrah Aqobah. Kelima, melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Keenam, menjauhkan diri dari larangan ihram. Dan yang ketujuh yaitu tawaf wada. Sunnah haji. Pertama, mendahulukan haji daripada umroh. Kedua, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram. Ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Keempat, memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul. Larangan haji dibagi menjadi 3. Yang pertama, larangan bagi jamaah pria. Kedua, larangan bagi jamaah wanita. Ketiga, larangan bagi jamaah pria
dan wanita. Larangan bagi jamaah pria, di antaranya yaitu memakai pakaian yang berjahit selama ihram, memakai tutup kepala sewaktu ihram, dan memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Larangan bagi jamaah wanita, yaitu memakai tutup muka atau cadar, serta memakai sarung tangan. Larangan bagi jamaah pria dan wanita, di antaranya yaitu memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya, menyisir rambut kepala, memburu atau membunuh binatang darat, mengadakan perkawinan, serta memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Macam-macam haji. Pertama, haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Kedua, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian umroh. Ketiga, haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Tata urutan pelaksanaan haji. Pertama, ihram. Kedua, wukuf di padang Arafah. Ketiga, mabit di Muzdalifah. Keempat, melontar jumrah Aqobah. Kelima, tahallul awal. Keenam, tawaf ifadah. Ketujuh, sa'i. Kedelapan, tahallul kedua. Dan yang kesembilan yaitu mabit di Mina. Selanjutnya, ibadah umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh dibagi menjadi dua. Pertama, umroh wajib, yaitu umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji. Dua, umroh sunnah, yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji. Syarat-syarat umroh. Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal sehat. Keempat, merdeka. Kelima, istita'ah atau mampu. Rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5. 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. Dan yang kelima, tertib. Wajib umroh. Wajib umroh ada 2 macam. Pertama, niat ihram dari miqat. Kedua, meninggalkan dari segala larangan umroh, sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Tata urutan pelaksanaan ibadah umroh. Pertama, ihram. Kedua, tawaf sebanyak 7 kali putaran. Ketiga, sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dan yang keempat yaitu tahallul. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah dan manfaatnya. Di antara hikmah diwajibkannya haji dan umrah yaitu 1. Mengikhlaskan seluruh ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 26, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun dan sucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, ruku, dan sujud. 2. Mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga, sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, satu umroh sampai umroh yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Ketiga, menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. 4. Menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Dia berikan berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya,
dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. 5. Dapat terbukanya wawasan. 6. Saling mengenal dan saling menasehati. Dan yang ketujuh, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga suatu saat nanti kita bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.